Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan untuk hari ini dengan mata kuliah perancangan web untuk semester 5 ya. Seperti biasa ini kuliah akan segera saya mulai setelah beberapa saat lagi. Mungkin bisa kita mulai saja ya. Untuk pada hari ini kita akan membahas mengenai pemrograman web dengan PHP dan MySQL. Ini masih ada, setelah ini kan berarti ada 3 pertemuan ya. Berarti 4 pertemuan ini kita bahas mengenai pemrograman dengan PHP dan MySQL ya. Setelah sebelumnya kita bahas mengenai berbagai macam untuk perancangan, kemudian ada pendukung dari pembuatan perancangan web itu ada misalkan komponen-komponen CSS, JavaScript, jQuery dan lain sebagainya. Itu hari ini kita sedikit mengenal pemrograman, walaupun untuk mata kuliah pemrograman itu sudah ada sebenarnya, tapi tidak apa-apa, ini sesuai urutan saja ya, urutan dari setelah merancang, kemudian kita mengenal dari perintah-perintah di SQL dan di webnya, kemudian mengenal bahasa-bahasa yang ada dalam pembuatan perancangan web. Kemudian hari ini barulah kita akan mengenal untuk pemrograman itu apa, sekedar mengingat kembali dan sesuai dengan urutan dari perancangan sebuah web sampai pembuatan sebuah web. Nah, ini adalah bisa dibilang endingnya ya. Endingnya itu setelah mengetahui setelah membuat
perancangan dan sebagainya untuk perintah-perintahnya, barulah nanti tentunya akan membuat sebuah pemrograman web ya, tentunya dengan PHP dan MySQL untuk pemrograman web 2 ya. Saya rasa kalian semester ini juga pasti ada ya untuk pemrograman web dengan PHP dan MySQL ini. Oke, mungkin bisa kita mulai saja ya. Untuk hari ini untuk pemrograman web ini nanti materinya saya gabung ya. Sampai pertemuan terakhir itu ada berapa ratus ada hampir 100 lebih ya, 100 lebih slide. Jadi ini saya bagi ya di 4 kali pertemuan. Kita membahas mengenai pemrograman web dan PHP saja, PHP dan MySQL. Oke, untuk pengenalan web server tentunya ya, sebelum kita ke pembuatan web itu kita alangkah baiknya mengenal web server dan server side atau scripting ya. Web server merupakan sebuah perangkat lunak dalam server yang berfungsi menerima permintaan request berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali respon. Hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML ya. Nah, ini untuk jalan dinamik web arsitekturnya seperti ini. Bisa dipahami ya, untuk data ke www, kemudian di sini beberapa web server yang banyak digunakan di internet itu ada Apache web server ya. Di sini ada untuk kalau kalian mau menggunakan Apache ya, atau Internet Information Service IIS. Ini kalau IIS mungkin jarang dipakai untuk mahasiswa ya. Ini mungkin ada cuma untuk Microsoft ya. Apache web server ini hampir sama dengan ini yang kalian pakai ya. Misal memakai SAM itu kan ada Apache-nya. Kemudian ada Sitami web server, kemudian ada Sun Java web server. Nah, itu adalah beberapa web server ya. Ada WAM, kemudian SAM dan lain sebagainya. Server side scripting merupakan sebuah teknologi scripting dan pemrograman web di mana script program dikompilasi atau diterjemahkan di server dengan server side scripting, memungkinkan untuk menghasilkan halaman web yang dinamis. Beberapa contoh server side scripting programming ada ASP, kemudian Cold Vision, Java Server Page, Perl, Python, PHP ya. Ini adalah server side scriptingnya ya. Nah, tentunya kita nanti menggunakan PHP ya. Kalian pada mata kuliah pemrograman ya. Keistimewaan PHP itu apa? Cepat, free, mudah dipelajari, multi platform, dukungan technical support, banyaknya komunitas PHP, aman. Itu ya untuk kenapa sering yang paling banyak digunakan PHP itu karena keistimewaannya seperti itu. Instalasi Apache, PHP dan MySQL dengan SAM. Ini proses instalasi Apache, PHP dan MySQL seringkali menjadi kendala, terutama bagi pemula yang baru belajar pemrograman dengan PHP. Nah, hal tersebut disebabkan karena software tersebut harus diinstal dan dikonfigurasikan satu persatu. Bagi belum mengerti benar tentu sering mengalami kesulitan, apalagi bagi kita yang belajar secara mandiri misalkan. Namun dengan jangan berhati-hati, saat ini banyak tersedia aplikasi paket yang menyatukan ketiga software tersebut. Apa aja PHP itu sekarang sudah dikemas dalam satu kemasan, yaitu SAM ya, dalam satu installer ya. Proses installer pun dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Aplikasi paket tersebut antaranya adalah SAM versi Windows dan LAM versi Linux yang dapat didownload di apacefriend.org. Ada WAM servernya, kemudian ada app server, ada PHP triad ya. Nah, aplikasi paket tersebut ya, kemudian perlu sendiri menyarankan pemakaian SAM atau WAM server karena versi software di dalamnya menggunakan versi terbaru. Nah, itu ya yang paling sering digunakan memang antara SAM dan WAM ya. Mungkin
terbiasa juga ya dengan menggunakan SAM. Kalau sekarang itu persiapan instalasi mungkin tidak perlu saya jelaskan ya. Rasa kalian sudah punya semua juga untuk SAM, tapi kalau mau mencoba untuk instalasi silahkan ya. Jadi komputer Anda belum terinstall web server lain ya, tidak boleh menginstal dua web server ya, kecuali dengan portable yang satunya mungkin bisa ya. Untuk source SAM-nya bisa kalian download di situ. Pastikan komputer yang Anda gunakan berjalan dengan baik ya. Kapasitas memori hard disknya masih mencukupi pada saat penginstalan. Kemudian jalankan file installer ya. Installer seperti ini. Biasanya untuk download ya, kalian tinggal klik 2 kali saja, nanti akan diarahkan ya. Nah, setelah seperti ini kalian pilih next ya. Ini instalasi SAM, kemudian akan ditampilkan Windows lokasi tujuan. Ini sesuai biasanya otomatis ya, akan menyimpan di C, atau kalian mau diletakkan di mana saja boleh. Selanjutnya ditampilkan seperti ini ya, mengakses SAM, nantinya tekan tombol install untuk melanjutkan proses instalasi. Nah, di sini ya, ini pilihan yang akan kalian nanti akan ditampilkan di desktop ataupun start menunya bagaimana, itu sesuai dengan yang kalian kliknya. Kemudian klik install di sini ya. Nah, dia akan menginstal. Ini proses untuk instalasinya dimulai ya. Saat kita menginstal untuk web server untuk SAM ya, untuk MySQL juga. Kemudian proses instalasi selesai, klik finish di sini ya. Nah, ini kan completing the SAM, misalkan ini versinya ya. Kalau untuk versi sekarang mungkin beda ya. Ini kemudian kita klik finish. Jika proses instalasi berjalan dengan lancar, maka akan ditampilkan Windows konfirmasi. Nah, ini ini selamat ya, intinya sudah bisa terinstall. Kalian klik yes. Nah, kita dapat mengatur SAM seperti ini nanti untuk tampilan kontrol panelnya ya. Pada saat kita menggunakan, misalkan mengkoneksikan database dengan pemrograman kita untuk web kita. Nah, di situ kita aktifkan di sini ya, Apache dan MySQL. Nah, kalau untuk FileZilla ini untuk yang online ya. Semisal kalian mempunyai sebuah web, kemudian ingin mengupdate, ada beberapa yang perlu diupdate di dalam database-nya, kalian aktifkan di FileZilla-nya. Kalau untuk di localhost kalian cukup Apache dan MySQL saja, itu sudah bisa digunakan. Oke, seperti itu ya. Kemudian tes instalasi SAM di browser. Nah, ini bisa kita lihat untuk memastikan beserta SAM beserta PHP Apache dan MySQL berjalan dengan baik, bukalah browser. Ketikkan localhost ya, karena ini kita aktifkan tadi untuk localhost. Jika semua sudah berjalan dengan baik, maka akan ditampilkan sebagai berikut seperti ini ya. Ini akan tampil untuk SAM-nya. Kemudian kita pilih di sini sesuai kebutuhannya, sesuai kebutuhan yang akan kita pakai. Kemudian untuk struktur dasar PHP, di sini sudah jadi ya intinya ya. Kita langsung ke struktur dasar PHP. Nah, ini mengenal PHP ya. Merupakan singkatan Hypertext Processor. Kemudian dibuat pertama kali adalah Rasmus Lerdorf ya pada tahun 94 ternyata. Harus ditulis di antara tag ya. Nah, di sini ada seperti ini, dan ini untuk penutupnya PHP script language PHP dan script slash script ya. Dan untuk seperti ini flash, setiap satu statement perintah biasanya diakhiri dengan titik koma ya. Case sensitif untuk nama identifier yang dibuat oleh user berupa variabel konstanta, fungsi dan lain. Namun tidak case sensitif untuk identifier built-in dari PHP. Jadi misalkan di sini ya, nama ini
hitung luas, misalkan hitung luas echo while, mudah dipelajari ya. Untuk ini say hello to PHP bisa kalian lihat untuk contohnya di sini. Nama bisa kalian, ini sepertinya sudah pernah kalian lakukan di semester sebelumnya ya. Tidak apa-apa, ini sekedar mengingat saja setelah kita merancang database atau merancang sebuah webnya. Ini adalah implementasinya ya. Ini contoh implementasi, beberapa contoh mudahnya saja, hanya menjelaskan beberapa tata cara ya, tata cara dalam belajar PHP untuk nantinya dikoneksikan dengan web dengan server MySQL ya. Oke, di sini hanya beberapa banyak contoh ya, bisa kalian pahami kembali, mungkin bisa menjadi referensi ya. Ternyata untuk membuat ini dan kemudian tipe datanya ada beberapa, itu sudah tersedia semua di sini ya. Oke, lanjut ya. Ini ada beberapa latihan ya untuk mengenai konstanta itu apa, kemudian variabel, tipe data, operator dalam PHP itu apa saja. Untuk keterangannya ini komplit ya semua ya. Jadi ada semua. Semisal mau membuat penilaian dan web sembarang ya, intinya ya, itu bisa kalian pelajari di sini sebagai referensi ya. Walaupun kalian sudah bisa, mungkin ini untuk pengingat, penambah wawasan juga untuk penugasan dan lain sebagainya. Ini bisa kalian lihat semua ada keterangannya di sini ya. Untuk penggabungan string API menggunakan seperti ini, kemudian untuk sama dengan, identik, tidak sama dengan, itu semua ada. True jika A, B, true. Nah di sini ya, banyak sekali ini untuk cara-cara mengenai referensi pemrograman PHP ya. Ini juga bisa dilihat untuk operasi penghitungannya. Untuk komentar program dalam PHP, komentar program bisa menggunakan bintang atau slash ya. Semisal mau menyembunyikan ya, ataupun memberi tanda, misalkan untuk bagian ini adalah untuk mengenai apa isi di kontennya ataupun keterangan di halamannya, itu bisa kalian menggunakan slash 2 kali atau slash bintang ya. Itu nanti tidak akan keluar di webnya ya. Itu untuk mau memberikan komentar di dalam program source code-nya ya. Saya rasa paham kalau ini ya. Nah, ini akan tercetak di layar kalau untuk yang menggunakan seperti ini ya. Untuk titik 2 ini akan tercetak di layar. Nah, kalau seperti ini tidak akan tercetak ya, dia tersembunyi. Ini hanya untuk berikan komentar saja yang ada di pemrograman kita misalkan. Untuk struktur kondisi dan perulangan ini juga mengenai PHP ya. Ini banyak sekali, ini bisa kalian pelajari nantinya satu persatu ya. Oke, seperti itu saja mungkin ya untuk hari ini. Mungkin nanti akan saya kirim saja di mana ya, di Classroom ya, sebagai bahan kalian belajar mengenai PHP ya. Ini nantinya karena akan dibahas hanya untuk pemrograman ya, untuk pertemuan-pertemuan hari ini ya.
Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya juga seperti itu ya. Akan membahas mengenai pemrograman web PHP ya. Ini sebagai referensi juga ya. Sebentar. Ini ada beberapa contoh saja ya. Bisa kalian sebenarnya agak dasar ya, karena tadi untuk perkuliahan ini adalah perancangan web ya, jadi dari perancangan awal sampai ke pemrograman ya, jadi endingnya memang untuk ke membuat pemrograman dengan PHP itu sendiri ya, ataupun dengan MySQL untuk servernya nantinya ya. Jadi sebelumnya sudah kita pelajari semua mengenai perancangan, barulah nanti untuk akhirnya kita membuat sebuah pemrograman seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya hari ini ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Untuk mungkin untuk penanganan form ini ya. Untuk minggu depan bisa kita lanjutkan mengenai penanganan form ini ya. Nanti bisa saya kirim ya untuk materinya ke Classroom-nya. Untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-13, nanti bisa diambil di Classroom. Oke, seperti itu saja mungkin ya untuk hari ini. Kita santai saja untuk terakhir-terakhir pertemuan-pertemuan akhir ini ya, karena intinya pada intinya kita sudah membuat ya, sudah mengetahui untuk perancangan web itu seperti apa, untuk urutannya, alur prosesnya, dan kemudian untuk akhir-akhir ini memang kita lebih ke pengenalan ke dalam pemrograman web ya. Pada intinya kan untuk perancangan web nantinya akan membuat pemrograman web tentunya ya. Oke, seperti itu saja untuk hari ini. Saya rasa nanti bisa kalian pelajari. Untuk modulnya saya share ke Classroom setelah perkuliahan ini selesai ya. Terima kasih. Mungkin itu saja untuk hari ini, cukup ya untuk pertemuan 13 hari ini ya, untuk perancangan web dengan pembahasan pengenalan pemrograman web ya dengan PHP dan MySQL. Oke, cukup ya saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih.